Baiklah, kali ini kita akan beralih ke rangkaian acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi tentang puasa yang akan dibawakan oleh Bu Iza Laili Qodriyah, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau dipersilahkan. Belajar dengan guru agama, setelah itu pulanglah ke rumah. Sebelum saya berceramah, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Saya ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'dhamu darajati shaimin wal qaimin fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin mab'usin bi asyrafil adyani wa ala alihi wa ashabihil mujahidin fi naili sa'adati wal ghufron, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak DRS Rohimin MM selaku Kepala UPT SMP Negeri 33 Gresik. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU UPT SMP Negeri 33 Gresik, dan tak lupa anak-anakku yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan pesantren Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, yakni ad-dinul Islam. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, peserta pesantren Ramadan. Pada kali ini materi yang akan kita bahas yakni segala hal tentang puasa Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan oleh orang Islam. Kewajiban puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Allah berfirman yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu dari kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Kedua dalil di atas dijadikan dasar oleh ulama untuk berijma bahwa puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim. Materi yang selanjutnya yaitu kapan dan bagaimana datangnya bulan Ramadan. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah, datangnya bulan Ramadan ditetapkan dengan dua jalan. Yang pertama dengan terlihatnya hilal, dan yang kedua setelah menggenapkan bulan Sya'ban hingga 30 hari atau bisa dilihat dari bulan Hijriah. Sebaiknya memulai puasa Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri mengikuti penetapan hilal yang dilakukan oleh pemerintah, dengan syarat pemerintah telah menjalankan prosedur penetapan hilal secara benar. Hal itu dalam rangka menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah umat Islam seluruh dunia. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, puasa itu adalah
pada hari kalian semua berpuasa, dan Lebaran itu pada hari kalian berbuka. Sedangkan Idul Adha adalah pada saat kalian semua berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, kita dianjurkan agar menjaga persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam. Jangan sampai terpecah belah dan saling bermusuhan hanya karena perbedaan waktu hari raya. Anak-anakku, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Untuk poin selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Apa aja sih syarat-syarat wajib puasa yang harus kita laksanakan? Yang pertama, yang jelas sesuai dengan rukun Islam, yaitu kita harus beragama Islam. Yang kedua, yaitu balik atau cukup umur. Yang ketiga, berakal. Untuk selanjutnya, yaitu rukun puasa. Puasa tidak akan sah jika tidak memenuhi rukun-rukun puasa. Di antaranya, rukun-rukun puasa yang pertama adalah niat. Puasa harus dilakukan setiap malam bulan Ramadan dan harus didahului dengan niat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa tidak berniat puasa pada malam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Nasai. Yang kedua yaitu menahan diri. Menahan diri maksudnya di sini adalah dari menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Materi yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa adalah yang pertama yaitu makan dan minum dan bersetubuh dengan sengaja. Yang kedua, sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan, baik berkumur ketika wudhu atau menelan sesuatu benda yang lainnya. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja, seperti karena berlama-lama memandang wanita, menghayal, berciuman, bersentuhan dengan wanita sehingga keluar mani. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib mengqadha puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun muntah tanpa disengaja itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau muntah dengan disengaja itu yang membatalkan puasa. Yang kelima yaitu barang siapa yang makan atau minum, dia menyangka telah maghrib, ternyata masih siang, maka puasanya batal. Yang keenam, tidak berniat puasa pada malam hari. Keluarnya darah haid atau nifas, seperti yang dialami oleh para wanita. Yang kedelapan yaitu murtad. Murtad di sini maksudnya yaitu keluar dari agama Islam. Yang kesembilan, hilang akal atau orang gila. Jadi orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Semua hal yang membatalkan puasa di atas hanya wajib mengqadha dan mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Bagi orang yang batal puasanya karena bersetubuh dengan istrinya, maka dia wajib membayar kafarat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Celakalah, ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Ia menjawab, "Saya telah menggauli istri saya pada siang hari di bulan Ramadan." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah kamu punya uang untuk memerdekakan budak?" Dia menjawab, "Tidak punya, ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu punya makanan untuk engkau berikan kepada 60 fakir miskin?" Kemudian ia menjawab, "Tidak punya, ya Rasulullah." Nabi pun kemudian terdiam. Kemudian Nabi mendapat hadiah sekeranjang kurma. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ambillah kurma ini, lalu bersedekahlah." Ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini disedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Padahal tidak ada yang lebih miskin dari keluarga saya." Maka Nabi pun tersenyum hingga nampak giginya. Lalu beliau bersabda, "Pergilah
dan berikan makanan ini kepada keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, bahwa orang yang dengan sengaja menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memerdekakan budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makan kepada 60 orang miskin. Pembayaran kafarat ini tidak boleh memilih, tetapi harus berdasarkan urutan. Jika tidak mampu yang pertama, maka melaksanakan yang kedua. Jika tidak mampu yang pertama dan kedua, maka laksanakanlah yang ketiga. Materi yang selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak diperbolehkan berpuasa. Anak-anakku pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Adapun beberapa macam orang-orang yang mendapatkan dispensasi tidak berpuasa. Di antaranya yaitu wanita hamil sesuai dengan petunjuk dokter. Yang kedua, wanita yang sedang menyusui seperti halnya wanita hamil. Jika wanita yang sedang menyusui itu kuat untuk berpuasa, maka laksanakanlah. Jika tidak, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, musafir, yaitu orang yang berpergian jauh bukan untuk tujuan maksiat. Setelah itu tetapi ketika sudah sampai di rumah, dia wajib mengkodoknya di lain bulan Ramadan sesuai dengan puasa yang ditinggalkannya. Yang keempat, orang yang lanjut usia yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Sebagai gantinya, dia harus membayar fidyah setiap hari dengan memberikan makan kepada 1 orang miskin. Baiklah, anak-anakku peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Semoga dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sebagai amalan ibadah wajib maupun sunnah, sehingga kita dapat mencapai kemenangan pada hari raya Idul Fitri nanti. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup di sini materi yang bisa saya sampaikan. Pergi ke pasar menjual durian. Pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa. Saya haturkan. Semoga bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.